Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasa kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin sedang dan juga baru memulai aktivitas di pagi harinya. Semoga diberikan kemudahan dan juga diberikan kesehatan ya. Dan juga kami menyapa Bapak Ibu pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, tentunya kita hadir di hari ini sudah dengan tema yang baru pula ya, dan di samping saya sudah hadir seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing ya, terutama bagi sahabat Risa. Siapakah beliau? Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Hanif Reza, spesialis obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum Dr. Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya dokter ya. Baik dokter Hanif, kita hari ini hadir dengan tema yang baru. Nah, tema yang baru hari ini kita akan membahas tentang wajib tahu nih pantangan pada usia kehamilan muda, atau mungkin apa aja sih dok sebenarnya pantangan pada saat hamil muda itu. Mungkin bisa diawali dengan apa yang perlu dihindari ibu hamil dan lain-lain dokter. Silahkan dokter. Oke ya, saat hamil muda memang yang penting untuk ibu-ibu hamil yang terutama masih baru pertama kali kehamilannya, mereka harus tahu dulu nih apa sih resiko-resiko yang akan terjadi dalam kehamilan ini. Nah, tahunya dari mana? Pertama dari riwayat keluarganya, misalnya dari ibunya dulu waktu kehamilan gimana, apakah ada tensi tinggi, kemudian bagaimana persalinannya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya informasi semua itu pada trimester awal itu ibu hamil bisa didapat dari buku pink nih. Jadi pertama tahu ketika itu sudah hamil, dibacalah buku pinknya, tahulah faktor resikonya apa, konsultasi ke misalnya ke awal adalah ke posyandu dan lain sebagainya. Nah, nanti terus bagaimana nanti, apa sih yang dihindari? Sebenarnya yang dihindari itu nggak banyak kok. Jangan terlalu berpikir apa yang dihindari, sebenarnya apa yang boleh dilakukan. Nah itu ya, oke. Yang penting adalah apa boleh dilakukan gitu. Baik dokter, berarti jangan khawatir ya, kita memang dasarnya harus tahu resiko-resikonya dulu. Karena ibu hamil tadi sudah dari awal kehamilannya sudah dibekali tadi ya panduannya buku pink tadi. Baik dokter, nah sekarang apa aja yang dianjurkan atau yang dibolehin tuh apa aja dok? Ya, jadi setelah kita tahu nih kehamilan, kan ibu hamil mungkin pasangan muda pertama dia tahu siklus menstruasinya ternyata telat, melakukan tes pack positif. Yang pertama memang harus langsung ke dokter nih, harus tanya saya ini benar-benar hamil atau tidak. Ketika sudah tahu hamil, mendapat buku pink, mendapat informasi, kita baca nih. Nah, dibaca di buku pink itu sebenarnya sudah banyak informasi, misalnya contohnya pola makan ya, apa sih yang boleh dimakan trimester 1, trimester 2. Nah, memang di trimester 1 ibu hamil sering mengalami mual muntah pada kehamilan ya. Secara itu sebenarnya masih dalam batas normal ya, karena itu faktor hormon dari kehamilan itu menyebabkan efek mual muntah ini menjadi lebih berlebihan ya. Jadi dibandingkan orang yang tidak hamil. Nah, kadang-kadang ada banyak sih kita patokan dikatakan baik atau tidak. Misalnya contohnya ya yang muda aja dalam satu hari muntahnya mungkin 5 kali lah. Ya masih dalam batas normal, nggak masalah. Jadi makan tetap harus sesuai cukup gizi seimbang ya, itu yang penting. Tapi kadang-kadang trimester pertama aduh makannya susah ya, yang penting tahu kandungan yang akan dimakan ya. Jadi harus ada karbohidrat, karena karbohidrat itu sebagai sumber energi. Kemudian protein ini penting untuk ibu hamil sebagai pembentukan dari jaringan pada janin, ya, kemudian lemak dan sebagainya. Selain itu juga ibu hamil trimester pertama juga harus minum suplementasi. Suplementasi. Minimal yang bisa diminum adalah minimal aja asam folat. Ya, dosisnya adalah 400 mg nih. Tapi dia misalnya dengan faktor risiko dulu kehamilannya pernah janinnya kelainan, dosisnya harus naik 800 sampai dengan 1000 mg. Nah, itu contohnya makanan.
Baik dokter, berarti memang harus tahu dulu dan pola makan yang harus diperbaiki dokter ya. Berarti muntah-muntah awal-awal kehamilan itu masih wajar. Cuman catatannya nih dok, kalau misalkan mual muntah yang kayak gimana yang harus, oh ini harus udah ke rumah sakit aja, udah nggak bisa obat-obatan sendiri kayak gitu dok, takutnya gimana? Ya jadi ketika makan muntah ya. Sebenarnya ada patokan ya tadi selain jumlah ya 5 kali, yang kedua adalah dia masih bisa makan nggak sih? Dia masih bisa ada waktu untuk jeda ketika dia akhirnya muntah, paling tidak ada yang terserap. Kemudian tanda bahayanya yaitu kalau misalnya sudah tidak bisa masuk, semua harus keluar ya. Yang kita takutkan adalah dehidrasi. Ya, jadi bukan karena mual muntahnya tapi dehidrasinya yang akan membahayakan ibu dan janin. Sehingga ya yang penting masih bisa makan, minum, mual muntah masih dalam batas normal, dan minum obat secara minum itu masih bisa masuk, ya tidak masalah dirawat di rumah. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa minum obat langsung keluar, makan juga nggak bisa, ada tanda dehidrasi, ya lebih baik langsung segera ke rumah sakit. Baik dokter. Tapi biasanya itu yang kalau di klinis yang dibilang muntah berlebihan itu hiper ini ya dokter ya, hiperemesis seperti itu ya dokter ya, yang bisa menyebabkan salah satunya keadaan dehidrasi tadi ya dokter ya. Baik dokter, berarti tadi dari pola makan memang harus benar-benar dijaga jumlahnya, asupannya apa aja. Tapi kalau yang harus kita hati-hati bila menimbulkan dehidrasi karena tidak ada asupan sama sekali, apalagi cairan tadi ya dokter ya. Nah sekarang kalau untuk aktivitas pergerakan, misalkan olahraga, mungkin yang sebaiknya dihindari seperti apa dok? Karena saat ini kan banyak sekali yang lagi tren seperti olahraga ponfit, aerobik, kemudian ada lagi nih dok loncat-loncat trampolin. Nah itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Atau mungkin olahraga yang boleh, yang dianjurkan yang bagaimana gitu dok? Ya, pada trimester awal ibu hamil itu olahraga itu juga termasuk hal yang penting. Ya, satu, olahraga itu bisa menurunkan kadar mual muntahnya akan bisa berkurang karena efek olahraga. Nah, apa sih olahraganya? Yang pertama kita harus waktu dulu nih. Kira-kira dalam waktu minggu itu yang dianjurkan adalah aktivitas olahraga 140 menit per minggu ya, dengan intensitasnya moderat sampai sedang. Ya, jadi tidak terlalu berat ya. Contohnya olahraga ponfit ya. Jadi olahraga yang menggetar memukul stick gitu ya. Untuk trimester pertama memang hindari aja olahraga yang terlalu banyak goncangan ya. Jadi banyak goncangan, hentakan yang terlalu keras. Ya itu bisa berefek ya, satu perutnya terasa mules, jadi akhirnya terjadi ancaman keguguran dan lain sebagainya. Ya itu jadi, tapi untuk kerja dan lain sebagainya sebenarnya nggak masalah. Aktivitas itu juga penting ya, bukan ibu hamil mual muntah terus cuma tiduran aja di rumah, itu malah sebenarnya tidak direkomendasikan. Tetap aktivitas seperti biasa, daily activity, olahraga juga penting ya. Kemudian ya kerja tidak terlalu berat ya, misalnya angkat-angkat berat ya itu juga dihindari ya. Juga misalnya juga naik motor terlalu jauh ya, luar kota gitu, naik motor sendiri itu juga karena goncangan dan lain sebagainya, itu yang perlu dihindari. Baik dokter, berarti olahraga malah dianjurkan, tapi intensitas dan berat ringan yang harus diperhatikan gitu ya dokter ya. Baik dokter. Nah kalau untuk obat-obatan, kadang obat-obatan ada yang bebas bisa dibeli sendiri gitu dok. Nah sebatas mana dok, misalkan pasien itu bisa mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin bisa lebih waspada terhadap pengkonsumsian obat-obatan itu sendiri? Ya, ibu hamil boleh minum obat itu hanya suplemen vitamin aja, yang itu yang terbaik ya. Tapi apabila memang berat dan memang penyakit yang cukup berat sehingga harus minum obat, ya itu semua harus berdasarkan anjuran dari dokter ya, tidak bisa minum secara bebas ya. Karena efek-efek yang obat yang harusnya pada tidak kehamilan itu aman, tapi pada kehamilan akan memperberat ke janin, selain itu juga ke ibu. Jadi semua harus sesuai dengan anjuran dokter dan harus ada indikasinya. Kadang-kadang juga kalau bisa tanpa obat bisa ya, lebih baik tanpa obat. Nah, itu jadi jangan asal minum obat ya dalam kehamilan. Gitu ya. Baik. Kalau untuk suplemen yang memang dianjurkan harus rutin dikonsumsi apa saja dok selain folat? Ya, jadi
minimal ya, minimal adalah asam folat nih. Asam folat. Sekarang untuk yang direkomendasi sebenarnya pada ibu hamil trimester awal itu juga bisa menambah minum dengan vitamin D. Vitamin D. Ya, dosisnya kira-kira minimal 600 unit yang direkomendasi. Itu bisa berefek satu untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya. Selain itu juga tablet tambah darah trimester pertama juga dianjurkan untuk langsung diminum ya. Selain itu juga kalsium. Nah, suplementasi lain yang penting pada kehamilan adalah susu ya. Jadi susu itu juga penting, ini susu kehamilan. Bukan susu-susu yang diminum untuk anak-anak atau dewasa yang lain, tapi khusus untuk susu kehamilan gitu ya. Baik dokter, kalau bisa sekarang juga banyak juga ya vitamin atau suplemen itu yang sudah lengkap dalam satu ini ya dokter ya. Ada asam folat dan kawan-kawannya itu gitu ya dokter. Ya, jadi yang penting pasien ini atau ibu-ibu hamil ini paham isinya apa. Iya, betul. Jadi jangan melihat dari mereknya aja ya, yang penting adalah isinya ya. Iya, betul. Berarti jangan lihat dari merek dan bagus covernya ya dokter. Jadi memang harus sekarang itu lebih budaya atau lebih budayakan untuk membaca ingredientnya dulu ya dokter ya. Apa isinya, kemudian halal atau tidaknya itu penting ya dokter ya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin ini juga ada banyak yang menjadi pertanyaan masalah skincare nih dok. Nah, seberapa batasan atau mungkin kandungan tertentu yang harus dihindari skincarean itu pada ibu hamil bagaimana dok? Karena katanya itu benar ada yang bisa sampai masuk ke janin, itu benar nggak sih dok? Ya, skincare itu juga sekarang kan sudah cukup banyak ya. Terus ibu hamil juga apakah boleh? Boleh sebenarnya boleh. Skincare itu boleh. Misalnya satu, cuci muka gitu ya, tetap menjaga kebersihan wajah itu juga bagus, nggak masalah. Terus untuk penggunaan skincare yang bisa dihindari adalah untuk trimester pertama adalah contohnya hidroquinone. Ya. Kemudian retinol yang vitamin A yang dosisnya terlalu tinggi itu juga tidak boleh. Sebenarnya sekarang di internet sudah banyak sih informasi. Jadi ketika akan melakukan penggunaan skincare, isinya apa, coba cari di internet dulu. Dalam kehamilan boleh apa enggak. Dan sebenarnya juga ada rekomendasi skincare, tetapi itu lebih ke merek, bukan merek di Indonesia, tapi merek luar negeri. Jadi apa yang boleh pada kehamilan, tapi tidak masalah selama hamilan boleh kok pakai skincare. Cuci muka, pakai sunblock, sunblock semua aman, nggak masalah, boleh. Gitu ya. Baik dokter. Mungkin kalau lebih ragu lagi ya bisa konsultasi ke SPKK juga ya dokter ya. Nah, jadi combine juga ya dokter ya, konsul ke Opjin, konsul ke SPKK gitu ya dokter. Oke dokter, terakhir kita sudah membahas tentang skincare ya dokter ya. Intinya memang harus lebih memperhatikan ingredient atau bahan-bahan dari skincare-nya itu tadi ya. Jika ragu tetap harus konsultasi dengan dokternya ya dokter. Nah, kemudian selanjutnya nih dok, masalah rokok. Ya memang mungkin banyak mungkin yang sebelum hamilnya dok yang rokok elektrik itu. Nah, otomatis nanti kalau hamil tetap nggak boleh kan dok? Nggak boleh kan dok? Nah, cuman kalau kena paparan asap rokok itu gimana dok? Bagaimana buat menghindarinya gitu loh dok? Ya, jadi rokok ini ya termasuk hal yang kurang baik ya. Tidak hanya untuk pada janin, pada ibu juga nggak baik. Walaupun aktif atau pasif, apalagi aktif ya. Pasif pun juga nggak bagus. Apalagi juga rokok elektrik itu juga sama ya, karena kandungannya kimia yang sudah memang terbukti secara penelitian. Rokok ini menyebabkan satu, berat bayi janinnya rendah, kemudian resiko terjadinya kelahiran yang prematur ya, kemudian juga ya efek ke ibu ya, ibu juga pasti berefek kalau misalnya dengan resiko tekanan darah tinggi, apalagi dia merokok ya, itu kan penyakit-penyakit akan keluar semua itu ya. Jadi itu sangat dihindari sih, apalagi suami yang merokok di dalam rumah itu sangat tidak dianjurkan. Punya istrinya hamil terus suami yang merokok itu nggak boleh ya. Cuman kalau nggak bolehnya ini dok, kan agak kasihan sama suaminya gitu ya dok ya. Mungkin ada anjuran nggak sih dok, misalkan harus berganti pakaian dulu sebelum ketemu istrinya atau gimana sih dok? Puasa tetap ya, puasa ya dok. Nggak ada sih semuanya ya, yang mungkin hindari asap dari rokok itu hindari yang pertama ya. Apalagi kalau di tempat umum lebih baik kita sadar diri aja gitu ya dok ya, buat menghindar. Gunakan masker itu juga penting juga pada ibu hamil nih. Hanya bukan hanya melindungi dari bakteri, virus, tapi juga asap rokok juga tuh pakai masker itu tetap dianjurkan. Iya.
Kalau misalkan dengan kondisi ibu hamil, apalagi dia hamil muda, hamil pertama kali, masih kaget nih dok sama kehamilannya gitu ya dok ya, terus dia jadi stres. Nah kalau stres itu bisa, benar nggak sih dok, bisa mengganggu perkembangan si janinnya itu? Ya banyak memang tingkat stres ini jadi cukup tinggi ya, karena satu memikirkan nanti biayanya bagaimana. Sebenarnya jangan terlalu dipikirkan ya. Stres pasti berpengaruh kepada janin ya, karena faktor psikologi dari ibu itu akan berpengaruh kepada janin. Ya, jadi cara kita menghindari stres adalah satu, cari informasi ya. Jadi ketika banyak informasi, banyak kemudahan-kemudahan itu, sehingga ibu hamil itu jangan terlalu takut sih untuk hamil ya. Terus kemudian ketika hamil anak pertama, sekarang kan sudah banyak nih informasi. Contohnya di YouTube Sultan Agung ini kan sudah ada informasinya juga ya. Iya jadi dong. Kan mudah semuanya carinya. Ya sehingga banyak informasi ini menurunkan stres, gampang semua bisa dicari. Fasilitas mudah, yang dekat ada, yang jauh juga bisa, yang berkualitas kayak Sultan Agung juga bisa. Iya gitu, dong. ya. Jadi otomatis harusnya stres akan lebih berkurang gitu ya. Berarti harus cari sesuatu yang bisa menurunkan stresnya sendiri gitu ya dokter ya. Pasti. Kalau main game gitu boleh ya dok? Boleh ya, nggak masalah. Ibu hamil sambil main game buat turun stres gitu ya dok ya. Seperti itu. Nah kalau untuk penggunaan konsumsi kafein, misalkan masih boleh minum kopi nggak dok sebenarnya kalau ibu hamil? Ya untuk trimester pertama nggak masalah. Nggak masalah ya. Minum kopi trimester 1, 2, 3 itu boleh. Yang penting adalah 30 mg per hari dosisnya ya. 30 mg itu kira-kira 1 gelas lah. 1 gelas ya kira-kira. Itulah cukup. 1 gelas sehari, 1 gelas itu nggak masalah sih. Nggak berefek kepada janin maupun ke ibu. Kalau yang berefek, kalau lebih dari itu biasanya ada gejala-gejala yang harus kita waspadai nggak sih dok? Ya satu mungkin asam lambung naik. Oh iya jelas. Berat. Kemudian juga kita masih belum mengerti nanti bagaimana sih efek peredaran darah pada janin ya. Jadi selama dalam batas 30 mg itu masih dalam batas aman. Berarti tetap ada batasan ya dokter ya, boleh minum kopi. Cuman mungkin efek yang lainnya nggak bisa tidur ya dok. Iya pasti ya. Kopi hitam lagi ya dok ya. Gitu. Baik dokter, kalau untuk konsumsi makanan seafood, nah itu katanya nggak boleh makan kerang-kerangan atau mungkin yang ya itu masalah seafood itu sebenarnya sejauh mana batasannya dok? Katanya takut ada kandungan apa sih dok yang di laut-laut, merkuri itu atau ya, merkuri ya. Satu memang makanan yang tidak disarankan untuk ibu hamil adalah satu makanan yang mentah ya. Jadi atau kurang matang ya, karena kurang matang itu kadang-kadang masih ada telur-telur, contohnya adalah toxoplasmosis. Toxoplasmosis ini dia masih bisa hidup di dalam otot daging, ikan atau yang kurang matang, sehingga dan sebenarnya binatang toxoplasmosis bisa menembus saluran plasenta sampai dengan menyebabkan kelainan pada janin. Nah, juga contoh lain selain yang kurang matang, misalnya juga lalapan sama termasuk ya. Jadi semua harus yang dimakan itu dimasak dengan benar. Jadi yang grill, barbecue itu lebih baik juga dihindari ya. Kemudian seafood. Ya memang kandungan seafood kita tidak begitu paham ya isinya kandungan merkurinya ya, karena kita biasanya beli ya sudah itu. Apakah harus dihindari? Ya memang kerang ini dia menyerap zat merkuri lebih banyak ketika dia memang diambil dari laut yang tercemar, otomatis kerang ini juga dia merasakan merkuri itu, dan kalau merkuri itu terlalu banyak dimakan oleh ibu hamil dia akan berakibat kelainan pada janin. Ya, jadi memang lebih baik dihindari, tapi apakah boleh? Boleh, tapi tidak terlalu banyak jumlahnya. Tapi nggak masalah, tetap aman kok. Karena seafood itu juga memiliki protein yang tinggi, DHA dan omega 3 penting untuk perkembangan otak dari janin. Baik dokter, berarti tergantung cara pengolahannya tadi ya dokter ya. Yang paling penting, emang paling aman tuh masak sendiri sih dok ya. Benar ya. Iya masak sendiri. Berarti kalau nge-grill juga harus matang ya dok. sampai agak-agak semi-semi gosong gitu ya dokter ya. Baik dokter. Nah kalau untuk makanan tadi memang harus dia yang matang. Berarti itu tadi ya. Kalau untuk sushi juga boleh dok? Ya itu sushi kan juga banyaknya nggak matang ya. Kalau sudah digoreng itu udah matang nggak masalah, boleh ya. Tapi kalau nggak matang lebih baik dihindari. Oh baik, apalagi sashimi ya dok. Baik dokter. Nah ini yang paling banyak ditanyakan juga masalah, mohon izin dok, masalah aktivitas seksual. Nah, seberapa boleh nggak sih dok? Katanya bener, kalau untuk katanya kalau hamil muda itu nggak boleh dulu, nanti aja kalau udah hamil tua kayak gitu dok. Nah itu boleh nggak sih dok?
Ya, jadi suaminya suruh puasa nih. Suaminya suruh puasa, gigit sari dulu gitu. Makanya terus gimana dok? Sebenarnya aktivitas seksual itu boleh. Masalah pada kehamilan trimester 1, 2, 3 itu nggak menjadi masalah. Kecuali misalnya ada tanda-tanda berbahaya, misalnya ada perdarahan dari jalan lahir ya. Kalau ada perdarahan ya langsung dihindari. Dan juga soalnya misalnya pada anjuran dokter nih, dokter menemukan adanya posisi ari-ari yang masih di bawah dan lain sebagainya. Dokter menyarankan untuk jangan berhubungan dulu. Nah, itu lebih baik dituruti. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah dalam kehamilan yang baik, posisi ari-ari normal, semua tidak ada perdarahan, ya aktivitas seksual seperti biasa tidak ada masalah ya. Asal ya jangan terlalu akrobatik gitu ya mungkin ya. Jadi yang biasa masih boleh, masalah. Iya, baik, nggak usah terlalu heboh ya. Baik dokter, tapi kalau misalkan lagi hamil muda kayak gitu wajib pakai pengaman ya dok? Ya, jangan lupa juga itu ya. Jadi ketika berhubungan nggak pakai pengaman nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya dok? Baik. Cuma sperma jangan dimasukkan ke dalam. Ya, itu yang utama. Karena sperma ini mempunyai zat juga untuk merangsang kontraksi, sehingga lebih baik jangan dimasukkan. Baik. Mungkin yang terakhir dokter, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan gitu ya dok ya pada saat masa kehamilan muda bagi para momi dan calon momi di luar sana nih dok, terutama untuk menghindarkan, kan kalau misalkan ibu hamil muda itu kan resiko infeksi, atau ya untuk menghindari resiko-resiko infeksi yang terjadi bagaimana sih dok? Silakan. Ya, jadi kehamilan itu pada hamil muda, ibu hamil ini rentan ya terkena infeksi. Contohnya infeksi yang paling sering adalah infeksi saluran kemih nih. Nah, ya. Karena trimester pertama biasanya ibu hamil minum air putih itu malas. Iya benar. Rasanya juga kayak pahit gitu ya. Sehingga minumnya sukanya minum air dingin. Nah, padahal sebenarnya air dingin itu kita hanya minum dengan yang sedikit aja sebenarnya dahaga akan hilang. Sehingga jumlah yang dibutuhkan harusnya kira-kira 800 cc per hari ini kurang ibu hamil. Sehingga minum yang kurang ini akibatnya adalah terjadi infeksi saluran kemih. Ya, itu jadi air putih harus tetap banyak ya, harus banyak minum air putih. Walaupun sering buang air kecil nggak apa-apa, itu sebenarnya sebagai pengobatan mengurangi resiko terjadi infeksi saluran kemih. Selain itu juga keputihan nih. Keputihan juga sering ya keputihannya, selama warna keputihannya masih jernih, tidak berubah warna, tidak ada rasa nyeri, gatal, itu masih hal yang normal ya. Jangan menggunakan panty liner. Nah, itu dia. Atau menggunakan alat pembersih ya, pembersih daerah kewanitaan terlalu sering, itu juga nggak baik. Karena akhirnya bakteri-bakteri yang baik ini akan mati, malah digantikan oleh jamur. Nah, itu ya. Jadi kalau memang ada gejala itu, ya segera konsulkan kepada dokter. Iya, luar biasa. Ya baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Hanif ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, kita banyak sekali pengetahuan yang terjawab hari ini tentang mitos-mitos atau mungkin yang pantangan-pantangan yang masih dirasa, oh ternyata boleh nih gitu kan. Oh ternyata emang ini yang dianjurkan dan apa yang tidak dianjurkan. Terutama tadi ya, seperti olahraga. Olahraga itu masih boleh asalkan tadi intensitasnya itu cukup, kemudian berat ringannya juga harus diperhatikan, dan tentunya pola asupan makanan yang terpenting dari ibu hamil itu harus terjaga. Paling penting adalah harus hatam yang namanya buku pink ya dokter ya. Buku pink itu sudah lengkap sekali ya, jadi para momi, calon ibu di luar sana, jadi memang harus kita harus ada niat dan motivasi diri untuk membaca gitu ya, karena semuanya sudah lengkap. Nah, apabila nanti ada gejala yang dirasa kok ini nggak ada nih di buku, atau mungkin ada sesuatu lagi yang pengen dikulik lagi, bisa langsung konsultasikan ke dokter objin Anda. Bisa langsung konsul ke Dokter Hanif ya. Pollingnya prakteknya hari apa dok? Pollingnya hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu ya. Jadi nanti di sini juga ada keterangan poli Dokter Hanif ya. Bisa nanti langsung daftarkan diri Anda. Seperti itu. Baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Hanif. Terima kasih dokter atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Ya, baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap tema-tema yang baru ya. Tentunya ya. Baik pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.